Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, kok mau usut tuh, brengsek itu. Hutan lindung pantai disikat perusahaan sawit, 500-an hektar. Bakau semua disikat, babat, tanamin sawit. Jadi tambang saya ratusan hektar, bisa 100 tahun lebih buka pabrik. Tiba-tiba tinggal 17 atau 18 hektar, mampus kan? Dari 600-an hektar. Serius ini betul-betul. Makanya saya, Bapak Ibu jangan heran saya begitu dendam sama oknum pejabat tuh begitu, teman. Cerita Ahok yang garang kepada koruptor berawal dari pengalamannya dizolimi, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya tutup pabrik saya. Itulah dendam saya masuk ke politik sebetulnya. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran dengan sikap saya gitu. Nggak mau terima duit, karena gue muak. Dendam kesumat Ahok kepada pejabat dan politikus ternyata berawal dari perilaku mereka yang menzalimi dirinya ketika masih berada di tempat kelahirannya di Belitung Timur. Pernyataan ini diawali dengan bersumpah dirinya siap menyajikan bukti dan bersaksi dimanapun jika diperlukan. Dendamnya sampai pada tahap bernazar, kalau saya jadi pejabat hebat, saya mau usut kasus itu, brengsek. Demikian Ahok mengungkap. Hutan lindung yang terdiri dari tanaman bakau dibabat habis oleh pemegang konsensi perkebunan dan diubah menjadi perkebunan sawit seluas 500-an hektar. Tanaman bakau pun menjadi habis tak bersisa karena di atasnya ditanami tanaman sawit. Seolah ingin menegaskan pernyataannya, Ahok kembali lagi menyebut bahwa wilayah itu adalah hutan lindung. Ahok kemudian protes perlakuan itu karena kebun itu berbatasan dengan pabrik milik keluarganya. Pengusaha lahan rupanya lebih galak. Lo siapa? Emang ini tanah lo? Tantangnya. Protes Ahok pun mental. Dari sanalah tekad Ahok mencuat ingin jadi pejabat. Protes Ahok tidak mendapatkan hasil. Masih legowo, namun tiba-tiba tanah tadi berubah menjadi hak guna usaha. Wilayah hutan lindung dengan sendirinya menjadi wilayah usaha perkebunan. Kemudian wilayah pengganti hutan lindung ironisnya pindah ke tanah milik Ahok. Kesimpulannya, tanah tambang milik keluarga Ahok yang selama bertahun-tahun seluas ratusan hektar, mungkin sekitar 600-an hektar, berkurang banyak menjadi hanya tinggal 18 hektar saja. Semua area tambang milik Ahok berubah menjadi hutan lindung, padahal di atasnya tidak ada pohonnya sama sekali, bahkan melulu pasir. Keluarlah peta yang mengubah wilayah tambang tersebut diakui sebagai hutan lindung. Lebih menyedihkan lagi, peta itu keluar waktu dirinya menjadi Bupati Belitung Timur. Jadi jangan heran kalau dia begitu dendam dengan perilaku pejabat bergaya borjuis. Oknum pejabat yang seperti itu Ahok sebut sebagai tak mau diganggu hanya karena sikap zolimnya sudah keterlaluan. Main curangnya sudah sangat kasar dan mencolok sekali. Ketika dirinya menjabat bupati, keluar surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan Prakosa. Berdasarkan surat itu tertulis peta hutan lindung yang baru. Peta tersebut memuat penjelasan berubahnya area yang semula hutan lindung menjadi area perkebunan sawit. Sementara area pertambangan yang tidak ada tumbuhan sama sekali menjadi wilayah hijau karena statusnya sebagai hutan lindung. Akibatnya sungguh ironis, Ahok diperiksa polisi karena dituding menambang di jalur hijau. Lebaran sudah jatuh karena lahan tambangnya dicaplok menjadi kawasan hijau, lalu nasib sialnya bertambah dengan dipanggil polisi karena menghadapi tuduhan menambang di kawasan hijau. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu menguasai lahan itu? Faktanya hutan lindung datang setelah mencaplok wilayah tambang. Namun oknum pejabat kehutanan justru berdalih atas bukti kawasan hijau yang dipakai usaha tambang. Maka Ahok pun diperkarakan. Solusi Ahok pada saat itu, semua izin tambang yang melingkupi seluruh kawasan hutan lindung tersebut dicabutnya. Pada saat itu, Ahok mau jual pasir timah ke perusahaan Amerika. Namun menghadapi pertanyaan seberapa luas sumber tambangnya, dia tidak bisa memungkiri karena wilayahnya menyusut hingga tinggal 18 hektar. Dan akhirnya perusahaan itu pun mundur dari kerjasama. Menemui kenyataan itu, pabrik pengolah pasir timah miliknya pun akhirnya tutup. Pengalaman itulah yang membuat Ahok menyimpan dendam.
sehingga masuk ke dunia politik. Kalau pengalaman pahitnya tidak seperti itu, barangkali nasibnya tidak membawanya mengarungi hutan belantara politik. Ahok selanjutnya meminta kepada yang mendengarkan cerita ini jangan heran kalau sikapnya seperti yang sekarang ini bisa disaksikan oleh banyak kalangan, tidak pernah mau terima duit karena merasa muak dengan perilaku seperti itu. Menolong kaum miskin tidak bisa, pulang ke rumah pusing tidak cukup uang. Dulu dia pernah merasa sombong karena bisa bantu orang miskin, tapi tidak bisa melawan pejabat tinggi. Kalau bersaing dengan pengusaha lain yang berani menyogok, juga dia tidak mau menempuh cara curang seperti mereka. Berangkat dari rasa dendam dan frustasi masa lalu itulah, Ahok nekat terjun ke dunia politik dan di dadanya bernazar akan melawan semua keberobrokan pejabat yang di masa dia berada di tanah kelahirannya sempat membuatnya menemui jalan buntu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Rekan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.